Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelzi Oktavian, NIM 2121298, akan menjelaskan makalah pada mata kuliah akhlak, yaitu pembahasan yang pertama, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, urgensi dan macam-macamnya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, bentuk jamak dari mufrad khuluq yang artinya budi pekerti. Sedangkan akhlak terhadap diri sendiri yaitu sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, baik itu jasmani maupun rohani. Ia harus memperlakukan dirinya secara baik, dan jangan memaksakan diri untuk melakukan hal yang tidak baik atau yang dapat merusak jiwa. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. Adapun yang pertama yaitu akhlak terhadap jasmani. Yang pertama yaitu untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan, karena dalam Islam kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kita harus suci atau bersih dari badan, pakaian, tempat, terutama ketika hendak melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu untuk senantiasa menjaga makan dan minum. Hendaknya kita sebagai seorang muslim menjaga makan dan minum kita agar selalu berasal dari hal yang halal dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim. Baiklah, selanjutnya yaitu akhlak terhadap akal. Yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Yang kedua yaitu memiliki ilmu yang dikuasai. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu akhlak terhadap jiwa. Yang pertama yaitu bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Bertaubat ialah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lampau dan berkeinginan teguh untuk tidak melakukannya lagi pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu bermuraqabah. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kita. Kita sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu untuk selalu bermuhasabah, mengingat-ingat apa yang sudah kita perbuat dulu dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Jadi menghitung-hitung amal yang sudah kita perbuat. Jika ada kekurangan maka diperbaiki. Baiklah, selanjutnya yaitu urgensi akhlak pada diri sendiri. Seorang muslim tidak sempurna agamanya bila akhlaknya tidak baik. Para filosof Islam sepakat bahwa pendidikan akhlak adalah salah satu jiwa dari pendidikan Islam. Sebab salah satu tujuan tertinggi pendidikan akhlak adalah membentuk akhlakul karimah. Adapun dalil mengenai akhlak terhadap diri sendiri adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Itulah selanjutnya yaitu bentuk akhlak terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu istiqomah. Contohnya yaitu menjalankan segala bentuk perintah dari Allah dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Selanjutnya yaitu selalu menaati peraturan baik itu di rumah, di sekolah, maupun di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh hingga paham. Yang kedua yaitu bersabar. Contohnya yaitu bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bersabar dalam menghindari kemaksiatan, bersabar dalam menaati peraturan Allah. Selanjutnya yaitu iffah, selalu menjaga kehormatan diri dari segala hal yang dapat merusak kehormatan diri. Selanjutnya yaitu zuhud,
ialah menjaga diri dari ketergantungan duniawi dan hanya fokus pada akhirat saja. Baiklah, bab selanjutnya yaitu tentang akhlak terhadap kedua orang tua atau birrul walidain. Menurut Ibnu Qayyim, birrul walidain adalah menghormati kedua orang tua semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak terhadap orang tua adalah menghormati dan menyayangi keduanya dengan penuh kasih sayang, sopan santun, dan berbakti kepada keduanya baik itu dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Adapun dalil yang menjelaskan tentang akhlak terhadap kedua orang tua adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan uh, bahwa menghormati kedua orang tua adalah hal yang sangat penting dan sudah dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Akhlak terhadap kedua orang tua contohnya yaitu menyayangi, sopan santun terhadap keduanya, mematuhi segala perintahnya, berendahkan diri kita terhadap mereka, dan berlemah lembut terhadap mereka. Selanjutnya yaitu adapun cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, apabila orang tuanya masih hidup, maka bisa dengan yang pertama yaitu menghormati kedua orang tua kita, mematuhi segala bentuk perintah dari keduanya, berlemah lembut terhadap keduanya, rendahkan diri kita, tidak berkata yang kasar, selalu mengikuti kemauan keduanya selama itu tidak mengandung kemaksiatan atau kesyirikan. Yang kedua yaitu apabila orang tuanya sudah meninggal, yang pertama yaitu kewajiban kita sebagai anak yaitu mengurusi jenazahnya dengan cara yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, serta menguburkan. Yang kedua yaitu menjalankan wasiat beliau atau hak beliau. Yang ketiga yaitu menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat beliau, teman-teman beliau, dan segala macamnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang akhlak terhadap orang lain, urgensi dan macam-macamnya. Akhlak terhadap orang lain adalah sikap kita terhadap orang lain dalam berinteraksi terhadap orang sekitar kita, baik itu dalam masyarakat. Hendaknya kita menjaga etika kita, selalu bersopan santun, bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu urgensi akhlak terhadap orang lain. Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia yang paling buruk akhlaknya di sisi Allah adalah manusia yang paling buruk akhlaknya terhadap sesamanya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain karena kejelekannya, dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah menggolongkan orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang paling buruk di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, seseorang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Yaitu macam-macam akhlak kepada orang lain. Yang pertama yaitu tawadu yaitu rendah hati. Jadi kita hendaknya merendahkan diri kita, merendahkan hati kita terhadap orang lain, tidak meninggikan hati. Yang kedua yaitu ihsan, yaitu berbuat baik. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada sesama muslim. Yang pertama, contoh berbuat baik yaitu yang pertama ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama, ihsan kepada makhluk,
Dan yang ketiga yaitu ta'awun, selalu tolong menolong. Kita di dalam hidup bermasyarakat ini pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, begitupun sebaliknya. Kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain dan orang lain pun begitu. Yang ketiga yaitu takaful, yaitu menolong orang lain tanpa pamrih. Selanjutnya yaitu tasamuh, toleransi. Apalagi kita hidup dari berbagai kalangan berbeda-beda, hendaknya kita mempunyai tenggang rasa, toleransi terhadap sesama. Jadi tolong menolong terhadap sesama. Selanjutnya yaitu menjalin ukhuwah, yaitu ini sangat penting sekali apalagi kita sebagai seorang muslim. Hendaknya selalu menjaga ukhuwah Islamiyah kita agar di dalam kehidupan bermasyarakat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya. Baiklah, makalah selanjutnya yaitu akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta. Manusia juga diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam semesta, yang mana bahwa manusia hidup dan mati di alam, bahwa alam merupakan salah satu hal yang pokok yang dibicarakan dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu dalil yang menerangkan tentang akhlak terhadap lingkungan, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين, yang artinya dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya yaitu implementasi akhlak. Implementasi akhlak ini adalah bukan hanya semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi untuk memelihara dan melestarikannya. Contohnya, melarang menebang pohon, memburu binatang secara liar, melakukan reboisasi, mengadili erisasi, serta mencabut cagar alam dan suaka marga satwa, dan masih banyak kerusakan yang lainnya lagi. Contoh kerusakan yang lainnya lagi. Baiklah, bab selanjutnya yaitu hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan tingkah laku seseorang. Nah, hubungan akhlak dengan psikologis, sebagaimana dengan sosiologi, ilmu akhlak juga berhubungan dengan ilmu jiwa atau psikologis, menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengendalikan ingatan, kehendak, serta kemerdekaan. Adapun ilmu akhlak memberikan gambaran kepada manusia tentang pekerjaan yang baik dan yang buruk, pekerjaan yang halal dan yang haram. Dilihat dari bidang garapannya, ilmu jiwa membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku manusia. Dengan demikian, ilmu jiwa mengarahkan pemahaman kepada aspek batin, yang mana telah tercantum dalam aspek Al-Quran, yang dimiliki dan diungkapkan bahwa istilahnya adalah al-insan, berbuat baik. Yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat 10, maka kami telah memberikan petunjuk kepadanya, manusia, dua jalan mendaki, baik dan buruknya. Di sini bisa kita berpendapat bahwa kedua potensi ini, baik dan buruknya yang terdapat dalam diri manusia, ditemukan syarat-syarat dalam Al-Quran bahwa kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan. Baiklah, bab selanjutnya yaitu hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu tentang definisi akhlak. Akhlak sama dengan budi pekerti, yang mana akhlak juga disebut sebagai sifat yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan akan selalu ada padanya. Sifat ini tidak dapat lahir begitu saja,
Sifat itu dikatakan sebagai akhlak yang mulia jika memiliki perkataan yang baik dan perbuatan yang buruk disebut dengan akhlak yang tercela. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran. Begitu juga dengan pendidikan akhlak. Adapun yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Dan akhlak ini juga mempunyai kedudukan, yaitu Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi dari risalah Islam, dan juga akhlak ini yang akan membawa kita ke surganya Allah. Yang kedua yaitu tentang definisi ilmu sosial. Nah, kita mengetahui bahwa sosiologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Sosial juga dapat diartikan sebagai mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Baiklah, selanjutnya bab yang terakhir yaitu kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Yang pertama harus kita ketahui adalah bahwa pendidikan adalah suatu proses kemanusiaan, memanusiakan sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya, melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya kedudukan akhlak dalam agama Islam, maka sudah sepatutnya umat Islam sendiri memiliki akhlak yang mulia sebagai cerminan dari keagungan ajaran Islam. Untuk itu, maka diperlukan suatu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Salah satunya yaitu membina akhlak yang dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya akhlak merupakan hasil dari pembinaan dan pendidikan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Dengan demikian, bahwa pendidikan akhlak berlaku secara menyeluruh terhadap anak-anak, termasuk mereka yang lahir dalam keadaan fisik yang tidak normal ataupun anak yang berkebutuhan khusus, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Islam, serta mampu terjaga dari hal-hal yang menyimpang. Ajaran Islam sendiri dianjurkan kepada orang tua untuk selalu mengajarkan sesuatu yang baik kepada anaknya, yang bersifat bukan hanya terfokus pada pendidikan fisik, tetapi juga pada pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini harus dilakukan secara intensitas supaya anak didik dapat membentengi perkembangan jasmani maupun rohani dengan ilmu agama yang ia peroleh di sekolah maupun dalam ruang lingkup keluarganya. Pergaulan anak didik maupun di rumah atau di sekolah harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, sehingga anak dididik benar-benar mendapatkan pendidikan yang mengarahkan kepada pembimbingan akhlak. Yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 122 yang artinya, ajaklah kepada ibadahnya jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan nasihatilah yang baik. Maka kita sebagai guru agama mempunyai tugas yang amat berat, yakni harus membina pribadi anak, yang masing-masing anak sudah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda. Sekian penjelasan makalah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.